Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesya Nurul Isnaini. Saya dari Prodi Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan. Di sini saya ingin menjelaskan materi bahan pendingin atau refrigeran. Definisi dan fungsi refrigeran. Bahan pendingin atau refrigeran adalah zat yang mudah diubah wujudnya dari gas menjadi cair atau sebaliknya. Refrigeran tidak ada yang dapat dipakai untuk semua keperluan karena kita perlu mendinginkan dalam berbagai tingkat suhu yang berbeda. Sehingga suatu bahan pendingin hanya dikatakan tepat dan sesuai untuk satu keperluan saja. Ini berikut ada beberapa syarat-syarat refrigeran yang baik. Yang pertama itu tidak beracun, tidak berwarna dan tidak berbau dalam semua keadaan, dan tidak dapat terbakar atau meledak sendiri, juga tidak bercampur dengan udara, pelumas, dan sebagainya. Dan tidak korosif terhadap logam yang sering dipakai pada sistem refrigeran atau AC, mempunyai struktur kimia yang stabil, mempunyai titik didih yang rendah, harus lebih rendah dari suhu evaporator yang direncanakan. Mempunyai tekanan kondensasi yang rendah karena tekanan kondensasi yang tinggi memerlukan kompresor dan pipa yang lebih besar dan kuat. Dan mempunyai kalor laten uap yang besar agar jumlah panas yang diambil oleh evaporator dari ruang menjadi besar. Untuk jenis refrigeran yang digunakan itu ada anomia. Untuk penggunaannya banyak digunakan pada unit mesin pendingin kapasitas besar seperti pabrik es atau cold storage. Titik didih pada 1 atm itu minus 34 derajat Celcius. Kebaikan mudah diketahui bila terjadi kebocoran, panas laten penguapan tinggi, dan harganya murah. Untuk keburukannya itu kayak beracun, tidak larut dalam oli, atau perlu oil separator. Bila bercampur air dapat menyebabkan karat atau terutama pada kuningan, tembaga, dan timah. Serta mudah terbakar atau meledak bila bercampur udara dalam pendingin 13-27%. Untuk halogen itu jenis yang sering digunakan meliputi R12, R22, R502, dan R134. Refrigeran R12 itu penggunaannya banyak digunakan pada mesin pendingin kapasitas kecil seperti lemari es. Untuk titik didihnya pada 1 atm itu minus 30 derajat Celcius. Kebaikannya tidak menimbulkan karat, tidak beracun, tidak dapat terbakar atau meledak, kekuatan dielektrika tinggi, atau dapat digunakan pada kompresor tutup, dan dapat bercampur dengan oli atau tidak perlu oil evaporator. Untuk kejelekannya merupakan packing yang tidak terbuat dari karet sintetik, sulit diketahui bila ada kebocoran, dan panas laten penguapannya rendah. Dan ada refrigeran 22 atau R22. Penggunaannya itu banyak digunakan pada cool room atau AC dan lainnya. Titik didih pada 1 atm itu minus 40 derajat Celcius. Untuk kebaikannya tidak beracun dan tidak menimbulkan karat, serta kapasitas kompresor dapat 60% lebih besar dibanding R12 untuk motor penggerak yang sama. Untuk kejelekannya itu pada temperatur rendah tidak dapat bercampur dengan oli atau perlu oil evaporator. Tekanan kondensasi tinggi dan sulit diketahui bila ada kebocoran. Dan untuk refrigeran 502 atau R502 itu komposisi campuran antara 51,2% R155 dan 48,8% R22. Untuk penggunaannya banyak digunakan pada mesin pendingin yang menghasilkan temperatur rendah. Untuk titik didih pada 1 atm itu minus 45,4 derajat Celcius. Kebaikannya mempunyai titik didih yang rendah, tekanan kondensasi yang rendah, dan tidak beracun dan tidak menimbulkan karat. Kejelekannya pada temperatur rendah tidak dapat larut dengan oli atau sebaliknya menggunakan oil evaporator.
dan harganya juga lebih mahal dan sulit diketahui bila ada kebocoran. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.